syahwat. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Bapak, saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita bersyukur atas nikmat Allah. Kita diberi kesempatan untuk hadir menunaikan salat Jumat. Kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi kita baca surat Al-Baqarah ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dia akan memimpin orang-orang beriman itu dari kegelapan menuju terang benderangnya cahaya hidayah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara orang-orang kafir itu pemimpinnya adalah taghut, syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Syaitan itu akan menuntun mereka, menyeret mereka dari hidayah, dari terang benderangnya cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar. Itulah mereka para penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di neraka itu. Sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 minggu lebih atau hampir sebulan kita meninggalkan Ramadan. Kita sudah berpisah. Kita ucapkan kepada Ramadan, muwadda' ya Ramadan, muwadda' alaina bil kufran. Selamat tinggal wahai Ramadan. Tinggalkanlah kami dengan segenap pengampunan dari Tuhan. Kita berharap Ramadan ini yang kita yakini sebagai bulan yang membersihkan kita, seumpama sebuah rest area. Kalau kita dalam satu perjalanan jauh dari Jakarta ke Padang naik mobil, maka kita akan berhenti di beberapa titik rest area, rumah makan. Di sana kita akan membersihkan diri kita, membersihkan mobil kita cas energi kita makan. Kemudian kita lanjutkan perjalanan kita menuju tujuan akhir. Kita ini sejatinya sedang dalam perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam perjalanan panjang itu Allah menyediakan rest area, tempat kita membersihkan diri kita. Itulah Ramadan. Sudah kita lalui kemarin. Mudah-mudahan selama sebulan penuh kita dalam rest area itu kita bisa membersihkan diri kita. Iman kita yang sudah rapuh mulai kita cas sampai full, sampai penuh, sehingga kita melanjutkan sekarang perjalanan kita menuju Allah dalam keadaan bersemangat, optimis. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan rest area berikutnya, Ramadan yang akan datang. Tapi jika tidak, maka pandai-pandailah kita menjaga kebersihan hati kita, kesucian kita. Jika kita dalam perjalanan ini dijemput kembali pulang ke kampung halaman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ada seorang perempuan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Jangan kamu seperti seorang perempuan yang memintal benang. Benang itu disusun olehnya bagus menjadi sehelai kain yang cantik, yang indah. Setelah kain itu jadi, kemudian dia urai kembali, dia rusak kembali. Ini adalah perumpamaan bagi kita yang kembali setelah bulan Ramadan. Kita berhasil mensucikan hati kita berhasil melatih hawa nafsu kita untuk tidak mudah terbuai oleh dunia. Tapi begitu kita kembali ke 1 Syawal, kita seperti perempuan yang digambarkan Al-Quran tadi, perempuan gila, perempuan tidak waras yang mengurai kembali. Oleh karena itu, saudara, Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa yang barangkali kalau kita amalkan dapat menjaga kebersihan hati kita. Jika kita dalam rentang waktu 11 bulan menjelang bertemu dengan rest area berikutnya ini, kita dipanggil kembali pulang kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu di akhirat sana, di surga sana. Banyak saudara-saudara kita di bulan Ramadan kemarin, sejak 1 Ramadan dia sudah mempersiapkan diri untuk mudik ke kampung halamannya di dunia ini. Dia kumpulkan uang selama Ramadan, beli tiket, beli oleh-oleh. Tapi dia tidak mempersiapkan dirinya untuk pulang kampung yang sejati ke akhirat. Kemudian di hari-hari menjelang Idul Fitri, di hari-hari menjelang dia mudik dunia, dia dipanggil mudik ke akhirat oleh Allah. Celakanya mudik ke akhirat tidak sedikit pun dia persiapkan. Banyak saudara-saudara kita yang menjelang Idul Fitri dipanggil mudik oleh Allah. Alhamdulillah kita termasuk yang diberikan panjang umur sehingga kita berhasil sampai ke garis kemenangan. Kita kembali minal aidin, kita bersama-sama kembali wal faizin, dan kita bersama-sama mencapai kemenangan. Adapun doa yang diajarkan Rasulullah, ada 4 hal yang kalau kita biarkan maka akan mulai membuat kita kotor kembali. Apa itu? Pertama, Allahumma a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, aku berlindung kepadamu dari hati yang tak pernah khusyuk. Hati yang khusyuk ini adalah pangkal dari segala kemungkaran, kemaksiatan, kesesatan yang kita lakukan. Orang yang hatinya khusyuk, dia senantiasa terhubung dengan Allah, sehingga setiap dia melakukan kemaksiatan, kemungkaran, hatinya yang khusyuk itu akan menahan
Kenapa seorang bisa berhati tidak khusyuk? Kenapa seseorang sholat 60 tahun umurnya, 60 tahun dia sholat, ruku dia, sujud dia, tapi tidak pernah sedikit pun hatinya itu bertemu langsung dengan Allah? Salah satu penyebab hati tidak pernah khusyuk adalah hubbud dunia. Ketika hati ini sudah terlalu cinta dengan dunia, rumusnya semakin cinta pada dunia maka semakin terlupakan akhirat. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang melatih kita, melatih hati kita ini untuk tidak terlalu cinta kepada dunia. Meskipun halal, tapi tidak kita makan makanannya, padahal halal. Minuman itu halal. Kita cari uang dengan keringat, kita banting tulang, kita beli minuman halal ya, tapi kita tidak meminumnya. Istri kita halal untuk kita sentuh, tapi kita tidak sentuh selama bulan Ramadan di siang hari. Kita latih hati kita untuk tidak terlalu cinta pada dunia. Maka di luar Ramadan, setelah Ramadan berlalu, mestinya hati kita tetap berlatih untuk tidak mempertuhankan dunia. Ada orang-orang yang dunia ini menjadi tuhannya. Untuk mendapatkan satu jabatan, dia merelakan segalanya, melupakan Allah, menyuap, menyogok, menipu. Itu adalah hati-hati yang tidak khusyuk. Maka setelah Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah, kita latih hati kita ini supaya khusyuk. Melatih hati khusyuk tidak cukup hanya dengan membaca, belajar, karena ini butuh pelatihan. Salah satunya kata para ulama, latihan yang paling tepat untuk melatih hati khusyuk itu adalah man talaba ula syahadal layali. Siapa yang ingin mendapatkan keutamaan, maka banyaklah bangun di malam hari. Yang membedakan antara hamba Allah yang asli dengan hamba Allah yang pura-pura itu adalah malam hari. Di siang hari ini kita semua bisa seperti orang soleh, berpakaian seperti orang soleh, datang ke masjid, pakai sorban, pakai kopiah, seperti orang soleh. Bisa kita menipu orang di dunia ini, tapi yang membuktikan kita betul-betul hamba Allah atau pura-pura menjadi hamba Allah itu pada malam hari. Jika orang-orang tertidur jam 2, jam 3, kita bangun sendirian. Ada orang yang bisa soleh di siang hari, mampu ke masjid di siang hari, tapi tidak mampu bangun di malam hari. Itu adalah hamba Allah yang palsu, orang soleh yang pura-pura. Maka salah satu cara agar hati kita itu tetap khusyuk, Allah memang menyediakan dirinya untuk kita itu di malam hari. Allah tahu hambanya sibuk di siang hari, makanya perjalanan spiritual Rasulullah itu selalu dilakukan di malam hari. Rasulullah sedang mi'raj di malam hari. Ada Lailatul Qadar, tidak ada Naharul Qadar, itu tidak ada. Rasulullah menerima wahyu malam hari. Ada Qiyamul Lail, ada Qiyamul Nahar, karena memang Allah menyediakan dirinya untuk kita di malam hari. Maka bangunlah pada malam hari. Yang kedua, wa'udzu bika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita ini diberi potensi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu. Tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi dosen, guru untuk berbagi ilmu dengan orang lain. Anda tahu bismillah, Anda ajarkan bismillah kepada orang lain. Selama dia masih mempraktekkan itu, maka pahalanya akan mengalir terus. Kemudian dia ajarkan lagi kepada orang lain lagi. Selama orang lain lagi mempraktekkan, investasi pahalanya tidak pernah. Jadilah orang yang berilmu, tapi lebih penting lagi jadilah orang yang bermanfaat dengan ilmu. Dewasa ini, di dunia modern ini, banyak orang berilmu tapi tidak beretika, tidak beradab. Banyak orang berilmu tapi kurang ajar.
Karena memang ilmu tidak selalu berkorelasi dengan akhlak. Dulu di masa tahun-tahun ada kasus penistaan agama di Jakarta itu, yang membela dia justru orang-orang yang guru besar Islam, profesor di bidang studi Islam, mengerti Al-Quran, tapi dia membela orang yang menista agama. Karena mengerti Islam belum tentu berakhlak baik. Di Barat itu, di Eropa, di Amerika itu, kampus-kampus di Barat itu mempelajari namanya studi Islamologi. Orang-orang Barat itu memahami Al-Quran, pandai berbahasa Arab. Dulu di Inggris ada namanya Lawrence of Arabia. Dia orang Inggris, namanya Lawrence, tapi karena dia udah seperti orang Arab, bahasan seperti orang Arab, maka dia digelari Lawrence of Arabia. Jadi mengerti Islam itu belum tentu berakhlak baik. Mohon maaf, ada menteri yang mengurus agama tapi kena tersangka korupsi, mengurus haji. Ada Al-Quran, pengadal Al-Quran yang dikorupsi. Kenapa demikian? Karena memahami agama belum tentu berakhlak baik. Nah, untuk berakhlak baik itu butuh latihan. Jangan terlalu bangga dengan gelar doktor, profesor, LC. Kalau tidak bermanfaat untuk orang lain, tidak ada. Jadi berdoalah kepada Allah, berlindung kita kepada Allah dari diberi ilmu yang banyak tapi gak ada gunanya, gak ada manfaat. Yang ketiga, kita berlindung kepada Allah, wa'udzubika min nafsin la yasba', dari nafsu yang tidak kenyang-kenyang. Nafsu kita ini dua yang melatihnya. Pertama, kita yang melatih. Kita kendalikan nafsu kita ini dari tindakan-tindakan yang di luar batas. Yang kedua, setan juga melatih nafsu kita ini. Setiap hari ini kita bertanding dengan setan, melatih nafsu kita ini. Nah, di bulan Ramadan, setan tidak diberi kebebasan. Artinya kita sendiri yang melatih nafsu kita di bulan Ramadan. Kita kendalikan dia, kita ajak dia berbuat baik, kita ajak dia kepada Allah. Harapannya begitu satu Syawal, setan kembali diberi kebebasan, dia sudah tidak mempan. Harapannya begitu. Tapi banyak di antara kita, banyak orang-orang di luar sana yang gagal total dalam mengendalikan hawa nafsu. Dulu seorang raja di masa Yunani kuno, masa para dewa, ada raja namanya Raja Midas. Raja Midas ini seorang raja yang sangat kaya, tapi dia serakah. Dia ingin menjadi raja yang paling kaya di dunia. Suatu hari dia melihat seorang gurunya para dewa. Karena ini cerita mitologi Yunani, ada dewa-dewa. Dia jamu guru para dewa ini ke istananya, diberinya makan, diberinya pakaian, dimanjakan, senangkannya guru ini. Kemudian datanglah murid guru ini, salah satu dewanya datang. Hai Midas, terima kasih engkau telah menjamu guruku. Maka sekarang aku berikan kepadamu satu kelebihan yang kalau kau minta tidak akan aku tolak, kata dewa ini. Dewa ini berharap karena Midas ini seorang raja, dia akan meminta menjadi raja yang adil, yang bijaksana. Tapi ternyata dia meminta semua yang disentuhnya berubah jadi emas, karena dia ingin jadi raja yang paling kaya. Dengan berat hati dewa ini mengabulkan permintaan Raja Midas. Senang hati Raja Midas, disentuhnya singgasananya berubah jadi emas, disentuhnya istananya berubah istana jadi emas. Ambisinya menjadi raja paling kaya di dunia tercapai. Kemudian lapar dia, disentuhnya makanan jadi emas, dia mulai sengsara, tidak bisa makan. Pulang putrinya, ya, mungkin bersalaman, sentuhnya jadi emas. Pulang istrinya, disentuhnya jadi emas. Dia merasa sengsara,
frustasi akan keserakahan. Nafsu itu kalau tidak dikendalikan dia akan memakan kita, menginjak-injak kita. Dulu juga ada orang kaya, saya dengar cerita ini dari ceramahnya Abi Amka di kaset. Ada orang kaya yang punya tanah sangat luas, maka dia ingin membagi-bagikan tanah. Katanya, siapa yang ingin mendapatkan tanahku ini, silahkan dia berjalan dari satu titik, kemudian dia terus berjalan di pagi hari jam 8 pagi, kemudian dia terus berjalan. Sebelum jam 5 sore dia harus sampai di titik semula tempat dia mulai berjalan, maka semua yang dilewatinya itu dia silakan diambil untuk dia. Itulah kira-kira aturan. Di hari yang dijanjikan itu mulai orang berdatangan, bawa bekal nasi. Berjalanlah mereka di titik awal dengan cepat-cepat. Jam 8, jam 9, jam 10 mereka istirahat. Ya, sudah capek, ambil makanan bekal dimakan. Istirahat 1 jam, jam 11 mulai kembali. Sebelum jam 5 sudah sampai di titik semula. Tapi ada orang yang serakah, orang yang rakus. Jam 10, jam 11 teman-temannya sudah istirahat, dia terus berjalan. Dia lupa perjalanan pergi dengan perjalanan pulang itu berbeda kecepatan. Pergi itu masih agak cepat ya. Pulang itu tidak bisa sebanyak sekuat pergi. Sudah jam 1 dia masih berjalan, berkunang-kunang penglihatannya. Dia mulai istirahat. Dimakan makanan sudah tidak enak. Jam 2 dia baru mulai berjalan pulang. Tersiap beliau. Sudah jam 3 jauh lagi berjalan. Saking capeknya dia mati dia di jalan. Lalu berapa tanah yang dia dapat? Tak lebih dari sepanjang badan 2 meter. Begitulah nafsu yang serakah. Nafsu kita ini kalau tidak dikendalikan, ada orang-orang yang bernafsu mendapat kekuasaan, dia bayar, dia sogok. Ada seorang orang yang bernafsu mendapatkan satu jabatan, satu pekerjaan, dia bayar. Satu pekerjaan yang dapat dengan cara haram, maka penghasilannya haram. Anda mau menjadi pegawai, bayar 100 juta, maka mulai bulan pertama menerima gaji itu haram. Kemudian gaji yang haram itu Anda serahkan ke istri. Dimasaknya makanan dimakan oleh anak-anak kita makan makanan yang haram. Temannya kita sekolahkan dia ke SDIT, temannya sebangku sudah hafal sekian juz, dia juz 30 aja gak hafal, padahal gurunya sama, pelajarannya sama, sekolahnya sama. Apa yang membedakan yang dimakan tidak sama. Maka kalau Anda menyayangi anak-anak, kita menyayangi anak-anak cucu kita, hindarkan makanan yang haram sekecil apapun. Nafsu ini harus dilatih, terlatih untuk tidak memakan yang haram. Bukan hanya untuk kita, untuk istri kita, anak-anak kita, cucu kita. Sekali dia makan yang haram, kita suapi makanan yang haram, maka selamanya dia akan jauh dari Allah, akan mampu memahami agama, akan mampu menghafal Al-Quran. Maka dari sekarang, kalau ada yang sudah terlanjur makan yang haram, bertobatlah, kembali kepada yang halal. Banyak yang halal yang diberikan Allah di dunia ini, dapat dari yang halal. Dan yang terakhir, keempat, kita berlindung kepada Allah. Wa'udzubika min du'a ila yusma'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar. Orang yang terbiasa makan yang haram, maka di akhirat nanti Allah mengatakan la yanzuru ilaihim. Allah tidak sudi melihat dia. Wala yukallimuhum, Allah tidak sudi bercakap-cakap dengan dia. Jangankan Allah mau menjawab doa kita, memandang kita saja Allah udah nggak mau, udah nggak sudi. Mendengar saja Allah udah nggak mau. Itu bahayanya kalau kita makan yang haram. Ada seorang laki-laki kata Nabi, Tsumma dzakara rajula, ada seorang laki-laki yutil safar, melakukan sebuah perjalanan panjang. Ab'asha akbar, badannya ini penuh debu, kotor badannya. Yang mudia ila sama, kemudian diangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, dia minta ini.
Ya minta itu banyak yang diminta kepada Allah. Wa mat'amu haram, tapi yang dimakannya haram. Wa masrabu haram, yang diminumnya haram. Wa malbasu haram, yang dipakainya haram. Wa ghudhiya bil haram, hidupnya sehari-hari penuh dengan yang haram-haram. Fa anna yustajabu dzalik, kata. Dengan jalan apa doa itu dapat dikabulkan? Tidak ada jalan. Jadi bersujudlah, menangislah, merontalah, minta kepada Allah. Tapi kalau yang kita makan itu tidak halal, tidak ada jalan sampai kepada Allah. Di dunia saja kita sudah diabaikan, apalagi di akhirat. Allah adalah satu-satunya zat yang dapat menyelamatkan kita di akhirat, dan Dia pula yang mengabaikan. Kalau di akhirat kita diabaikan orang tua kita, barangkali itu tidak terlalu masalah. Diabaikan teman-teman kita tidak masalah. Tapi kalau Allah yang mengabaikan kita di akhirat, bagaimana rasanya? Di dunia ini saja kita bertemu dengan orang penting, pejabat, bupati, wali kota, kita sodorkan tangan bersalaman, diabaikannya, sakit hati kita. Apalagi di akhirat, Allah satu-satunya zat yang dapat menolong kita di akhirat, mengabaikan kita. La yanzuru ilaihim, Allah tidak sudi memandang orang-orang yang hidupnya penuh dengan yang haram-haram. Maka oleh karena itu, mumpung baru kita melewati Ramadan 3 minggu, ya, mari kita jaga diri kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan untuk sampai ke rest area berikutnya, agar kita berkesempatan kembali membersihkan diri, membersihkan jiwa. Tapi seandainya kita tidak mendapat kesempatan untuk menemui rest area berikutnya, maka jagalah kesucian yang sudah Allah berikan, jagalah kebersihan hati yang sudah Allah berikan di bulan 1 Syawal kemarin. Mudah-mudahan kita kembali ke kampung halaman kita, ke akhirat dengan selamat, dengan bahagia, dengan sentosa, dengan sejahtera di surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.